Data perdagangan internasional Indonesia pada Januari 2021 kembali tercatat surplus. Namun capaian ini memberikan sinyal yang variatif. Pasalnya meskipun kinerja ekspor cemerlang, tetapi data impor yang masih merosot menandakan produksi dan permintaan domestik belum kuat. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam perdagangan global bangkit, RI masih sulit. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor pada Januari 2021 menunjukkan performa yang ciamik, yaitu sebesar 15,3 miliar dolar Amerika Serikat atau melonjak 12,24% secara year on year. Ini membuat ekspor Indonesia tumbuh selama 3 bulan berturut-turut. Tapi sebelumnya ekspor sempat mengalami pertumbuhan negatif selama 4 bulan beruntun. Sementara itu kalau dibandingkan dengan Desember 2020, laju pertumbuhan ekspor ini memang melambat karena saat itu naik hingga 14,63%. Nah, ekspor Indonesia ini masih didominasi oleh dua kelompok golongan barang, yaitu kita lihat lemak dan minyak hewan atau nabati atau sebagian besar minyak sawit mentah CPO sebesar 16,36%. Serta bahan bakar mineral ini yang mayoritas batu bara sebesar 13,01%. Nah menariknya harga komoditas andalan ekspor ini pun melesat. Kalau kita lihat ini harga batu bara misalnya, harga acuan di pasar es Newcastle pada akhir Januari 2021 ini senilai 84,15 dolar per ton atau melejit hampir 27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, tak hanya dari sisi harga, dari segi permintaan pun naik, di mana impor batu bara China dari Indonesia bulan lalu ini mencapai 15,92 juta ton atau melonjak hingga 186,85% secara year on year. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Nah, ekspor non-migas pada Januari 2021 yang terbesar yaitu kita lihat adalah ke China, yaitu 3,05 miliar dolar yang berkontribusi hingga 21,16% terhadap ekspor non-migas. Nah, komoditas utamanya yaitu bahan bakar mineral, kemudian besi baja, lemak, dan minyak hewan nabati. Kita tahu China ini menjadi salah satu negara yang berhasil lolos dari jeratan kontraksi ekonomi di saat banyak negara yang berjuang untuk mengatasi pandemi, di mana ekonomi China ini tumbuh 2,3% sepanjang tahun 2020. Nah, selama setahun penuh, China ini mencatatkan surplus perdagangan mencapai 535 miliar dolar. Atau ini meningkat 27% dari 2019 dan merupakan yang tertinggi sejak 2015. Nah, pada Desember 2020 ekspor bahkan melonjak 18,1% secara year on year, begitupun impor yang naik hingga 6,5% secara year on year. Nah, hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi China ini sudah berputar cukup kencang di saat negara-negara lainnya tersendat akibat menghadapi virus corona. Kemudian ekspor non-migas terbesar kedua kalau kita lihat di sini adalah Amerika Serikat, yaitu 1,68 miliar dolar dengan proporsi sebesar 11,63%. Dan berdasarkan Biro Sensus Amerika Serikat, neraca perdagangan Amerika Serikat di Desember 2020 meskipun masih defisit namun ini membaik dibandingkan bulan sebelumnya yaitu masih minus 66 miliar dolar. Nah, secara rinci ekspor Amerika Serikat ini meningkat 3,4% menjadi 190 miliar dolar. Sementara impor ini juga naik 1,5% menjadi 256,6 miliar dolar. Nah, bantuan dan juga sejumlah stimulus yang diberikan pemerintah Amerika Serikat nampaknya mulai berhasil memicu belanja konsumen meskipun belum mampu mengobati luka dalam akibat pandemi di mana impor persediaan dan juga bahan industri meningkat hingga 2,7 miliar dolar. Begitupun juga kendaraan otomotif, kemudian suku cadang ini meningkat hingga 2 miliar dolar. Selanjutnya Jepang ini dengan nilai ekspor non-migas mencapai 1,25 miliar dolar atau memiliki peran 8,66% terhadap total ekspor non-migas Indonesia. Nah, pertumbuhan ekonomi Jepang ini juga sudah mulai menunjukkan sinyal pemulihan, di mana kuartal 4 2020 ekonomi Jepang ini menguat 12,7%. Nah, data terakhir Desember 2020, neraca perdagangan Jepang ini mencatatkan surplus hingga 4,6 miliar dolar. Di mana ekspor Jepang ini masih turun 1,9% secara year on year dan juga impor turun 13,1% secara year on year. Sementara itu kalau kita lihat ekspor ke negara-negara ASEAN itu sebesar 3,05 miliar dolar atau berkontribusi hingga 21,17%. Kemudian Uni Eropa 1,17 miliar dolar atau berkontribusi 8,1% terhadap total nilai ekspor non-migas. Nah, data ekspor yang mengesankan ini menunjukkan kalau permintaan global ini mulai pulih setelah terpukul hebat oleh pandemi virus corona. Namun di sisi lain, di saat ekonomi negara-negara lain mulai bangkit,
Tapi kalau kita lihat nanti data impor Indonesia ini masih lunglai. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, pada Januari 2021 nilai impor tercatat 13,34 miliar dolar Amerika Serikat atau turun 6,49% secara year on year. Di mana impor migas kalau kita lihat ini juga merosot hingga 21,9% secara year on year. Kemudian juga barang non migas ini turun 4% secara year on year. Nah, pertanyaannya bukankah turunnya impor ini justru bagus? Nah, masalahnya gini, sebagian besar impor Indonesia ini kan bahan baku atau penolong dan juga barang modal yang digunakan untuk produksi dalam negeri. Jadi kalau impor turun, maka tandanya aktivitas produksi pun ini belum menunjukkan adanya geliat. Secara rinci, kalau kita lihat ini berdasarkan impor menurut golongan penggunaan barang, impor bahan baku penolong ini tercatat 9,93 miliar dolar atau minus 6,1 atau turun 6,1% secara year on year. Padahal kategori bahan baku penolong ini berkontribusi hingga 74,4% terhadap nilai impor. Kemudian disusul impor barang modal yang berkontribusi hingga 15% terhadap nilai impor. Nah, golongan ini juga merosot 10,72% secara year on year menjadi 1,99 miliar dolar. Nah, capaian kedua golongan ini di mana kalau kita lihat ini memburuk ketimbang pencapaian di Desember 2020, di mana impor bahan baku penolong ini minus 2% secara year on year dan barang modal ini masih positif hingga 3,17%. Tak hanya itu, barang konsumsi pun kalau kita lihat di sini turun hingga 2,92% secara year on year menjadi 1,44 miliar dolar. Artinya dari sisi produksi udah seret, kemudian konsumsinya ini juga mampet. Alhasil dari data-data ini menunjukkan kalau roda ekonomi domestik ini belum betul-betul bangkit. Penurunan nilai impor ini menjadi pertanyaan untuk kegiatan ekonomi dalam negeri, terutama kalau kita lihat dari penurunan impor yang berasal dari impor bahan baku dan juga barang modal. Nah, perlambatan impor sepertinya ini lebih disebabkan oleh permintaan domestik yang masih terbatas. Nah, hal ini juga terlihat dari laju inflasi pada Januari 2021 sebesar 0,26% secara month-to-month dan juga 1,55% ini secara year on year. Pasalnya kalau kita lihat memang masuki 2021 ini dampak COVID-19 memang masih belum reda ya dan masih membayangi perekonomian berbagai negara termasuk Indonesia, di mana mobilitas pun ini masih terbatas yang membuat roda ekonomi terhambat dan juga berpengaruh ke permintaan. Nah, kalau kita lihat memang perekonomian dunia ini kan sudah mulai menunjukkan geliatnya gitu ya, yang ditunjukkan dari meningkatnya permintaan. Namun di sisi lain, di saat ekonomi negara-negara lain sudah pada bangkit, ekonomi domestik ternyata masih lunglai. Pasalnya produksi dan permintaan dalam negeri yang terlihat dari data impor belum bergeliat.